data pengajar, terus ada data kampusnya itu sendiri. Nah, itu nanti bisa diolah lagi untuk dibuat jadi analisis bisa. Oke, lanjut. Kenapa sih data itu sangat penting? Nah, yang pertama, data helps you make better decisions. Pengambilan keputusan yang berbasis data. Data membuat kalian mengambil keputusan yang lebih tepat itu. Coba bayangin ya, kita nggak punya data penjualan, terus kita mau menentukan produk-produk apa saja yang laku terjual atau yang disukai. Nah, kalau misalnya kita cuma bisa nebak, kayaknya barang itu banyak terjual hari ini, tapi itu kan asumsi kita. Kita cuma bisa, misalnya aku sebagai customer ya, aku kadang suka ngelihat apa namanya, toko-toko kopi gitu. Dia kadang sepi peminat, kadang ramai tuh. Nah, aku biasanya suka kayak menganalisis kenapa si toko kopi ini kadang sepi, kadang rame. Nah, mungkin ada beberapa kemungkinan yang terjadi di toko itu. Kemungkinannya kayak ada promo buy one get one gitu, terus ada promo kupon 50% gitu-gitu. Terus ada kayak apa ya? Collab biasanya itu kan bisa menarik perhatian customer ya, termasuk aku gitu. Terus teman-teman semua juga pasti pernah merasakan kan. Jadi semua semua data yang diambil itu bakal membuat kalian tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Gitu. Terus ada data help you solve problems. Pemecahan masalah dengan data ya. Kayak contoh, jika sebuah bisnis mengalami penurunan penjualan, data dapat menunjukkan apakah masalahnya ada pada harga, promosi, atau kualitas produk. Pemecahan masalah dengan data. Oke, kasusnya apa ya? Misalnya aku punya toko kue. Jadi si toko kue ini mengalami penurunan penjualan selama 2 bulan terakhir, terutama untuk produk kue ulang tahun. Nah, pemilik toko ini menemukan penyebabnya dan ingin meningkatkan kembali penjualannya. Nah, bagaimana caranya? Dengan data ini kita bisa melihat dari misalnya data penjualan 3 bulan terakhir. Itu bisa kita lihat kenapa sih orang-orang gak beli kue ulang tahun kita lagi. Ada yang salah kah gitu. Nah, biasanya kalau yang toko kue atau kayak semacam-macam gitu by rating ya di ininya, di listnya. Jadi nanti ada suatu data, ada nama tabel kayak ada tabel, nanti tabel pelanggan, di sebelahnya ada tabel apa aja yang suka dibeli sama customer. Nah, di situ ada rating-ratingnya juga. Jadi si pelanggan mana yang sering beli di toko kita gitu. Itu bisa dilakukan jika ingin menaikkan kembali penjualannya. Nah, selanjutnya dari data yang udah kita ambil, data tersebut kita bisa analisis dan melihat apa yang bisa menyebabkan adanya masalah tersebut. Oh, ternyata terbukti nih bahwa penjualan kue ulang tahun turun dalam 2 bulan terakhir. Ternyata ada feedback pelanggan yang menunjukkan kekecewaan terhadap desain atau dengan rasanya yang kurang enak gitu. Terus atau ada masalah tentang pengiriman nih, pengirimannya berantakan. Nah, jadi customer tuh kecewa. Nah, itu kita tahu dari mana? Itu kan by data ya. Jadi nanti ada misalnya aku sebagai customer, aku rating kayak rating toko kuenya berantakan gitu, desainnya nggak sesuai sama yang kita inginkan. Aku rating kan, oke aku rating 4. Nah, nanti si pemilik toko itu dia bisa ngelihat customer-customer mana aja yang bisa ngelihat yang
ngerating kita rendah gitu. Nah, itu bisa jadi inti dari masalahnya. Nah, dari masalah itu kita bisa perbaikin dengan hipotesis awal. Jadi kayak apa namanya? Bukan asumsi ya, tapi hipotesis. Jadi dari yang kita lihat rating ini, kebanyakan komennya itu kayak yang hancur lah, nggak enak atau yang desainnya ini gitu. Nah, kita bisa perbaiki itu nantinya buat penjualan ke depan gitu. Buat yang kayak harga kuenya kemahalan gitu daripada toko yang ini, ya siapa tahu ada yang komen kayak gitu ya. Nah, nanti masuk ke si pemilik tokonya, masuk apa namanya? Ratingnya lagi. Nanti si pemilik tokonya lihat, oh coba deh nanti tren pasarnya tuh biasanya segimana. Nah, nanti diubahlah untuk penjualan ke depannya, diubah untuk bisa menjadikan tren pasar yang ada setara di toko-toko kue gitu. Cara yang lain yang efektif juga biasanya untuk menarik kembali pembeli itu dengan cara promosi ya. Promosi kayak diskon kayak gitu-gitu. Nah, itu dilihat lagi. Biasanya kalau toko kue nggak ada member ya. Biasanya toko kopi sih yang ada membernya. Nah, itu dilihat kita seringnya beli apa sih gitu. Terus mereka kalau misalnya ke toko emang ke kedai kopi seringnya pas lagi ada promo apa enggak nih gitu. Itu bisa menaikkan penjualan. Ada yang mengangkat tangan. Oh, slide-nya nggak kepindah. Oh, aku memang belum pindah kok. Aman ya. Oke. Okay. Lanjut sekarang yang ada data helps you understand performance. Jadi data itu memberikan kalian insight tentang bagaimana kita dapat meningkatkan efisiensi proses. Jadi setelah evaluasi kinerja yang tadi kita bahas yang masalah itu, masalah penurunan apa namanya penurunan konsumen, penjualan kayak gitu-gitu, pemilik toko kue misalnya ingin meningkatkan efisiensi proses produksi dan layanan untuk mengurangi misalnya mengurangi kesalahan lagi nih misalnya apa namanya pengirimannya lama atau misalnya pengirimannya itu nggak cocok sama pemilik toko karena sering hancur di jalannya gitu itu kan solusinya cari aja logistik kayak kurir yang lain gitu yang lebih aman dipercaya gitu. Kalau buat uh, produksinya yang lama misalnya ada yang komen uh, kok lama banget sih bikin bikin kuenya gitu. Mungkin kita di situ apa namanya keadaannya kita cuma ada beberapa pegawai gitu. Kita bisa lihat ada berapa pegawai di situ nanti kenapa kenapa bisa bisa lama? Mungkin bisa jadi kita cuma ada beberapa pegawai. Nah, solusinya apa? Solusinya kita bisa menambah pegawai di jualan selanjutnya. Pre-order lah itu bisa. Kalau misalnya pokoknya kita harus melihat apa namanya? Inilah masalah-masalah yang udah di sebelumnya terjadi sama perusahaan kita atau apa namanya? Yang udah kita alami lah sebagai data analis itu harusnya udah tahu apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada masalah ini. Tapi by data ya. Di sini ada data harus dikumpulkan data. Oke lanjut. Data helps you improve process. Data membantu memahami pelanggan. Nah ini yang terakhir ya
Data helps you understand customers. Data dapat membantu memahami pelanggan. Pastinya kita kan kalau misalnya punya perusahaan pasti ada pelanggan. Nah, pelanggan itu adalah raja kan. Jadi data pelanggan memberikan insight mendalam tentang siapa aja mereka dan apa yang mereka butuhkan. Itu udah pasti ya, karena kunci untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Jadi dengan memanfaatkan data dan teknologi, proses operasional bisa jadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Jadi untuk analisis yang tadi, yang udah aku kasih contoh kasus yang toko kue itu, outputnya itu bisa berubah angka atau persenan. Misal ada turun lonjakan 30%. Jadi tadi kan aku nggak mention ya, yang kayak berapa-berapanya ini turun gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita udah punya datanya, semua datanya itu bisa kita hitung. Ada berapa aja, ada berapa orang, ada berapa total gitu. Ada nanti angkanya. Jadi biar bisa lebih mudah lagi dibaca sama kita. Misalnya tentang penurunan penjualan itu bisa diurutkan dari feedback atau rating yang membuat kue ulang tahun itu tidak terlalu banyak. Nah, nanti kalau misalnya kita visualisasi, kita bisa lihat langsung rating paling rendah ada berapa aja dan melihat rata-rata komentar dari rating rendah itu. Nah, dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan untuk membuat toko kue itu tidak mengalami penurunan penjualan lagi. Oke, lanjut ke Big Data. Big Data ini biasanya udah dipakai di semua perusahaannya, termasuk kayak Gojek, Shopee, kayak gitu. Semuanya udah berbasis Big Data. Big Data dari namanya aja udah tahu lah ya. Data yang besar itu, data yang banyak. Nah, di sini ada karakteristiknya, ada volume, verity, velocity, ada value. Aku kasih tahu singkat aja volume itu apa. Jadi volume itu apa? Volume data itu adalah ukuran awal dan jumlah data yang dikumpulkan. Semakin besar volume data yang dikumpulkan, semakin besar juga kemungkinan data tersebut dianggap sebagai big data. Jadi seiring berjalannya waktu, pengumpulan dan analisis data yang besar dan beragam menjadi semakin penting untuk kita bisa mendapatkan insight yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Kayak contohnya, suatu perusahaan nih sudah mengumpulkan dan menganalisis volume data yang besar. Perusahaan itu dapat memperoleh insight ya tentang perilaku pelanggan mereka, preferensi produk, tren pasar, dan masih banyak lagi. Jadi volume itu intinya data, banyaknya data dalam suatu perusahaan, suatu organisasi, dan semacamnya. Lanjut ke Verity diversity of data. Ini Verity kayak variasi data. Jadi variasi data itu gak semua data itu berupa angka. Data itu bisa berupa gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Nah, kumpulan data tersebut memang tidak secara langsung memiliki nilai, tapi nanti ada suatu algoritma yang dapat kita gunakan, atau bukan algoritma apa ya, kayak nanti adalah prosesnya mesin learning gitu, yang dapat kita gunakan untuk mengolahnya dan memperoleh insight yang berharga. Nah, nantinya kita akan menemukan nih pola-pola yang berguna untuk bisnis misalnya, atau untuk keperluan kita, keperluan perusahaan gitu. Velocity, speed of data generation. Velocity simpelnya contohnya aja ya, kita velocity tuh lebih ke waktu sih, waktu buat, jadi waktu data secara real time gitu. Contohnya ada mobil modern nih, misalnya yang punya sensor yang terus harus mengirim data tentang kinerja mesin. Jika ada potensi kerusakan, sistem harus segera mendeteksi dan memberitahu pengemudi sebelum terjadi masalah kan. Nah, itu data secara real time ya. Jadi data harus secara real time, bisa ada yang kayak history data gitu. Atau contoh dari media sosial.
misalnya contohnya X nih, X atau Twitter ya. Kayak Twitter kan harus memproses ratusan atau ribuan tweet per detik, per menit. Setiap hari orang terus aja bikin tweet kan, untuk bisa menampilkan tren yang sedang terjadi secara real time. Makanya kalau kita cari informasi atau berita itu cepat naik paling di-upload-nya di X ya, di Twitter. Makanya orang-orang bilang, upload di X aja biar cepat naik beritanya. Itu bisa. Nah itu si X itu mengakumulasi data-data kita sesuai yang kita buat. Misalnya tweet aku tentang apa ya yang trending hari ini. Nah nanti di X itu kan biasanya suka ada tuh muncul trending Indonesia gitu. Nah berarti orang-orang Indonesia tuh lagi banyak kebahas ini. Itu adalah data velocity yang secara real time ya. Oke, sekarang veracity, accuracy of data. Nah, accuracy of data ini juga penting ya, soalnya ini menentukan data itu apakah benar atau tidak gitu. Terus bisa nggak sih kita mengandalkan data ini untuk membuat keputusan? Coba bayangin, kalau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat kayak lokasi. Nah, terus data lokasi itu nggak akurat, yang terjadi apa? Kita pasti bakal tersesat kan. Misalnya aku mau kemana ya? Aku mau ke apa ya? Rumah teman, tapi si data lokasinya itu ada yang ketukar. Jadi acak-acakan lah. Nah itu kan bikin ribet juga ya buat para user gitu. Nah itu makanya data itu harus benar-benar akurat. Makanya ada yang namanya kualitas dan akurasi buat apa yang dimiliki oleh data gitu. Apalagi kalau misalnya skalanya besar, misalnya kesalahan seperti di dunia bisnis yang baik apa namanya industri atau medis, kesalahan data nanti bisa menyebabkan kerugian besar atau bahkan membahayakan nyawa. Ya contohnya kalau di bidang medis apa ya misal ada pasien yang punya alergi dan terus obatnya yang digunakan nggak dicatat dengan benar di sananya, di administrasinya atau di rumah sakitnya. Nah, jadi dokter itu bisa memberikan pengobatan yang salah kan. Kalau misalnya di bisnis itu lebih fatal lagi. Kalau misalnya nggak akurat, nanti yang ada kita bisa salah menilai pelanggan gitu. Akibatnya perusahaan tersebut malah memproduksi atau mempromosikan barang yang tidak diminati. Misalnya aku apa ya, misalnya ada kesalahan data nih di suatu perusahaan retail yang kayak supermarket itu. Aku biasanya suka beli skincare atau make up ya. Nah, terus ada notifikasi dari handphone aku gitu. Wah, kamu selamat ya kamu dapat promo di supermarket ini. Kamu bisa membeli apa ya? Misalnya aku jarang beli apa ya? Aku jarang beli kayak makanan yang pedas gitu atau enggak kayak ya makanan yang pedas itu kan aku kayak ya anggap aja aku nggak suka ya, tapi dia malah nyaranin si promo itu nyaranin nyaranin aku buat beli itu, padahal kan aku suka belinya yang kayak skincare, make up itu dan aku butuh itu. Kalau makanan aku anggap aja aku lebih suka yang manis gitu, aku nggak suka pedas. Aku pasti beli nggak? Aku pasti nggak akan beli kan, soalnya aku nggak suka dan mereka pasti salah target. Nah itu makanya akurasi data itu sangat penting. Oke, yang terakhir value. Value itu lebih ke manfaat atau nilai yang dihasilkan dari data. Kalau untuk bisnis, data yang dikumpulkan harus bisa diolah untuk memberi insight yang membantu bisnis membuat keputusan yang lebih baik. Kayak contohnya meningkatkan efisiensi, menciptakan peluang baru. Apa ya, misalnya contohnya yang misalnya kita punya banyak buku, tapi buku-bukunya hanya akan bernilai jika dibaca, ya kan? Kalau misalnya cuma kita baca buku, baru kita bisa dapat ilmunya.
entah itu ilmu atau hiburan gitu, yang penting kita tahu isi dalam bukunya apa. Kalau misalnya kita nggak baca buku itu, buku tersebut hanya menjadi pajangan atau tumpukan barang biasa. Sama halnya dalam big data ini. Nanti itu kita dikasih data mentah, raw data. Isinya banyak lah. Ada kalau misalnya di supermarket itu paling ada pelanggan, ada produk, ada kategorinya apa gitu. Itu raw datanya. Nah, kalau misalnya raw data itu kita nggak olah buat apa-apa, misalnya ya udah kita cuma punya data itu. Terus akhirnya ya kemungkinan supermarket itu penjualannya biasa-biasa aja. Yang beli itu lagi gitu. Nggak ada apa namanya ininya lah buat customer. Nggak ada nilai yang bermanfaatnya. Atau contohnya tentang e-commerce deh, punya data tentang pola belanja pelanggan, digunakan untuk memberikan rekomendasi untuk produk yang relevan. Nah, hasilnya penjualan meningkat karena pelanggan merasa rekomendasi tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang e-commerce itu buat yang page rekomendasi itu pasti ada data, itu data-data kalian yang sering lihat. Misalnya kalian suka lihat apa gitu, lihat apa nanti di rekomendasi itu kan suka ada, nah itu ada algoritmanya sendiri buat kalian, buat si page itu muncul menjadi page recommendation. Jadi apa yang customer suka lihat nanti dibuat menjadi suatu rekomendasi sesuai kebutuhan mereka. Kayak yang tadi aku, kayak nggak mungkin kan aku misalnya di Shopee suka beli apa tapi yang keluarnya yang aku nggak pernah beli, aku pasti nggak akan beli kan. Makanya di page rekomendasi pasti ada barang yang sering kita beli atau yang sering kita suka kayak atau nggak semacamnya gitu. Ya lanjut. Nah, how big company use data or big data. Jadi bagaimana suatu perusahaan menggunakan data atau big data. Nah, ada contohnya nih. Amazon. Amazon, tahu kan Amazon? Amazon tuh kalau di Indonesia kayak Amazon, iya kayak Shopee, Tokopedia gitu-gitu yang suka jualan-jualan di ada aplikasinya lah. Sama ya kayak gitu. Amazon itu menggunakan big data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk secara otomatis menyesuaikan harga berdasarkan perilaku pengguna, transaksi sebelumnya, dan tren gitu. Misalnya jika banyak orang membeli produk tertentu dalam waktu singkat, Amazon bisa menaikkan harganya untuk memaksimalkan keuntungannya, bisa juga menurunkan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan data untuk memberikan rekomendasi produk yang sangat relevan. Sama ya, sama seperti e-commerce yang suka kita buka juga, ya contohnya Shopee. Ada page produk-produk yang sering kita lihat atau cari. Ada juga yang apa namanya menaikkan produk pasti mungkin dia lagi mencari keuntungan gitu. Kalau misalnya menurunkan dia lagi nyari customer tuh flash sale kayak gitu-gitu. Nah, maka dari itu big data bisa diolah untuk lebih mudah mencari tahu keuntungan bisnis mereka. Nah, sekarang Spotify menggunakan data mereka untuk berbagai keperluan back-end, seperti mutar lagu dengan tema terkait secara acak pada mode shuffle. Nah, atau kan mode shuffle, mode acak yang biasanya kita apa namanya ada tiba-tiba gitu ya, mode acak. Nah, nantinya kalau misalnya kita mengaktifkan mode itu, lagu yang sering kita dengerin akan muncul. Atau lagu lain lah yang tapi genrenya sama, yang menjadikan lagu tersebut yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Jadi selain kita suka sama lagunya, nanti kita juga tahu sama artisnya gitulah, metode shuffle. Nah, terus kalian tahu kan Spotify Wrap itu? Nah, bedanya apa sama yang playlist-playlist yang Discover Weekly tahu kan? Kalau Discover Weekly kan Spotify itu ngelihat data kita suka dengerin lagu apa sih, genre apa sih. Nah, nanti dibuatin lah playlistnya Discover Weekly dan Spotify Wrap ini.
Nah, Spotify Wrap ini kan kemarin ya. Nah, itu rentangnya per tahun. Kalau Discover Wiki per mingguan. Dilihatlah dia. Nah, itu isinya tentang data kita. Semuanya tentang data kita. Apa yang sering kita dengar, lagunya lagu apa, berapa hari, berapa lama kita sering dengerin lagu itu, gitu. Nah, ada Netflix. Netflix juga ada ya page buat yang rekomendasi gitu, sama itu juga based on data kita suka ngelihat film apa, genrenya apa. Nah, nanti di sana kan kayak because you watch apa gitu. Nah, nanti ada rekomendasi ini. Jadi Netflix ngasih rekomendasi buat kalian. Itu kalau misalnya ada rekomendasi kayak gitu, misalnya Netflix atau enggak Shopee deh, itu pasti kalian bakal tonton atau beli kan. Nah, itulah yang menguntungkan. Nah, itulah yang data itu bisa menguntungkan suatu perusahaan gitu. Menarik peminat customer gitu. Kalau Instagram menggunakan data untuk mempersonalisasi konten, meningkatkan keterlibatan pengguna. Iklan bisa. Jadi di Instagram juga ada iklan kan. Sama kayak di feed Instagram itu kan beda-beda ya. Feed Instagram aku sama teman aku pasti berbeda. Jadi aku suka apa, teman aku suka apa, nanti yang iklannya muncul di Instagram itu apa, beda pasti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tentang penggunaan data dalam dunia industri, aplikasi kayak gitu-gitu. Apakah ada yang bertanyakan? Belum, lanjut ke case. Yang nggak mau ngomong bisa ada yang mau ngomong di chat, boleh. Nggak ada? Ada yang jelas dari aku? Oh, sudah cukup. Oke. Sekarang biar oke. Biar lebih kebayang kita coba study case-nya ya. Dari 3 soal. Kalau sekarang jam berapa? Bisa 2 dulu ya. Soalnya di sini ada Lina mengelola sebuah kedai kopi kecil di lingkungannya. Dia menyadari bahwa beberapa pelanggan datang setiap hari, sementara yang lain hanya datang sesekali. Nah, Lina bertanya-tanya nih, apakah ada cara untuk mendorong kunjungan yang lebih sering? Apa yang bisa dia lakukan untuk menggunakan data guna mencapai hal ini? Jadi si Lina ini mau bikin kedai kopi di lingkungannya. Terus dia sadar ada beberapa lah yang datang nih lumayan, tapi yang lainnya juga ada yang cuma datang sesekali doang. Mungkin yang biasanya datang buat nongkrong gitu ya. Terus Lina Lina pengen lah si kedai kopinya tuh naik lagi gitu. Jadi mendorong si customernya buat datang lagi gitu yang jarang. Terus yang sering lebih sering lagi gitu. Ada caranya. Kira-kira apa? Bagaimana caranya? Anggap aja coba kita sebagai customer. Terus misalnya aku mau ke kedai kopi, terus aku mau beli. Tapi karena mungkin di situ pilihannya kopi semua, ada beberapa customer yang nggak suka kopi kan. Ada juga yang non kopi, tapi dia cuma pengen nongkrong di situ. Nah itu kenapa? Setiap jamnya
pasti ada yang beda, ada yang sepi, ada yang enggak. Apa solusinya kira-kira? Kalau menurut aku, kalau misalnya di jam-jam waktu yang sepi itu sepi ya, kita bisa buat campaign misalnya buatin promo nih buat para customer, tawarin diskon. Misalnya apa ya, buy one get one boleh. Terus apalagi misalnya beli satu kopi dapat roti, itu boleh. Itu kan pasti orang-orang datang ya, walaupun nggak sering, misalnya campaign-nya cuma berapa 3 hari, tapi kan berarti kita bisa menyimpulkan berarti orang-orang tuh sukanya inilah. Tapi misalnya kalau misalnya kita mau ada launching launching produk baru, itu juga bisa dipakai buat buat sebagai bahan promosi, bisa itu. Jadi orang-orang jadi beli satu kopi dapat roti. Nah, ternyata rotinya enak nih. Itu bisa mengundang lagi kan si orang-orangnya beli. Jadi nggak semena-mena kalau misalnya promo ini cuma datang yang itu-itu aja gitu. Bisa jadi ada pelanggan baru yang kesempatan datang ke kedai kopi pengen pengen kayak iseng nyobain promonya, tapi kok enak ya, nanti beli lagi gitu. Ada beberapa orang kayak gitu dan itu bakal menguntungkan sih kedai kopinya ya pastinya. Nah, cara mengambil datanya kayak gimana nih si Lina? Kira-kira gimana cara dia tahu gitu? Kalau misalnya ada beberapa orang yang suka ke kedainya atau beberapa hari sekali, terus siapa aja sih yang suka datang, kayak anak SMK kah atau anak kuliah atau apa namanya, orang-orang yang udah kerja gitu? Siapa aja yang suka datang ke kedainya? Nah, itu pakai survei alasan pelanggan datang, dan survei pelanggan biasanya suka ada sih kayak isi survei kayak gitu. Kalau biasanya toko baru launching, biasanya kan kedai-kedai suka minta Kak boleh minta pendapatnya tentang restoran kita. Nah, itu bisa buat analisis mereka juga. Nah, dari situlah mereka mendapatkan datanya. Cara kebayang tadi case pertama, tadi case kedua juga sama Doni menjual dompet dan sabuk buat tantangan di pasar lokal. Setiap akhir pekan, dia sedang berpikir untuk memulai toko online, tapi dia belum yakin apakah itu langkah yang tepat. Jadi bagaimana Doni dapat membuat keputusan berdasarkan data? Gimana? Oh, tadi tentang kedai kopi, kalau ini dia mau membuka online shop ya. Isinya dompet dan sabuk buatan dia. Buatan tangan di pasar lokal. Bagaimana dia membuat keputusan? Mestinya dia harus ini dulu ya, harus survei dulu. Biasanya dompet dan sabuk itu ada di harga berapa sih? Terus pakai survei ke orang lain juga bisa. Misalnya orang-orang boleh nge-review produk buatan dia dulu gitu. Nanti baru dia bisa launching gitu. Gitu. Kalau buat dia nyari datanya di mana, dia mungkin bisa lihat dari online. Survei survei untuk mengetahui minat terhadap produknya secara online. Dia harus nyari-nyari biar produknya bisa launching, terus bisa berhasil juga di online shop. Pasti ada apa namanya, urutan-urutannya. Gitu yang kasusnya Doni. Kalau Ayu menggunakan data mengembangkan bisnisnya. Nah, yang terakhir, yang si Ayu pengennya apa nih? Ayu pengen menjalankan layanan bimbingan belajar untuk siswa sekolah menengah atas. Dia ingin menarik lebih banyak siswa, tapi dia nggak yakin bagaimana cara menargetkan mereka secara efektif.
Nah, bagaimana Ayu dapat menggunakan data untuk mengembangkan bisnisnya? Gimana tuh? Jadi dia mau buka tempat les ya, tempat les. Berarti dia harus cari tahu dulu apa namanya, ada berapa banyak apa namanya siswa-siswa gitu di tempatnya dia. Ya jangan jauh-jauh di tempat dia dulu deh. Misalnya dia buka tempat lesnya di rumah. Terus ada tetangga-tetangganya itu tuh anak-anak apa aja, ada SD, SMP, SMA. Kalau misalnya dia kebanyakan di SD, ya dia pasti buka mata kuliah, mata pelajaran yang tentang SD kan. Kalau misalnya banyakkan SMP, bisa yang SMP, yang SMA, yang SMA gitu. Tergantung di mana dia lokasinya. Kalau misalnya di lokasinya kebanyakan orang tua, siapa yang mau daftar? Kalau misalnya kebanyakan yang SMA tapi si Ayu ini ngajarin yang mata pelajaran buat SD, kan nggak relate. Nanti malah yang si pelajaran SMA ini pengennya les yang tempat lain yang sesuai yang mata pelajaran dia. Jadi harus dilihat dulu kalau mau mengembangkan sesuatu, dilihat dulu. Barulah nanti kalau misalnya udah dianalisis sama kita, baru nanti kita bisa campaign atau kita bisa promosi ke tetangga sekitar, ke orang tua di sekolah gitu. Misalnya sekolah terdekat tuh bisa lebih bagus. Kita apa namanya datang ke sekolahnya, terus menawarkan apa namanya bimbingan belajar kita gitu. Nah, buat Sadikes terakhir ya udah tadi. Sekarang lanjut. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ntar. Ini lanjut beda pembahasan soalnya. Ada yang mau tanyain nggak? Minta review pelanggannya teh. Minta review pelanggan apa tuh? Ada yang mau ditanyain sebelum aku lanjut ke perbedaannya nih. Yang tadi case tadi. Study case ini apa ya buat bisa lah buat dilatih buat kita nanti cari aja soal-soal di ini bisa kayak buat ngelatih apa analytical thinking kita gitu karena itu pasti dipakai nanti jadi gitu lanjutnya perbedaan kenapa aku ngejelasin perbedaannya ya biar teman-teman semua tahu dan aku juga tahu gitu aku mau jelasin dikit doang sih perbedaan data analis data engineer dan data science di data science dulu oke data science itu bisa dikenal sebagai data manager atau statistikawan. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu menangani proyek data science dari awal hingga akhir. Dia ini bisa menyimpan data dalam jumlah besar. Jadi dia bisa mengelola data yang besar. Itu data science. Data analis juga data science ini lebih mengembangkan model. Kalau kita hanya bisa mempresentasikannya ya itu kalau misalnya kita udah bisa buat modelnya itu masuknya data science kalau misalnya data outputnya itu nanti kita membuat grafik nah grafik itu kan udah ada lah template-nya ya jadi tinggal kita masukin data kita terus kita visualisasi terus kita presentasiin rekomendasinya apa terus peluangnya apa nanti ke depannya nah kalau data science itu dia lebih ke ininya lah expertnya karena dia bisa mengembangkan model. Nah skillnya apa nih yang dibutuhin? Kalau data science, matematika, programming, komunikasi. Terus program yang digunakan sama ya kayak data analis kurang lebih pakai SQL, Python, sama R.
Nah, terus data engineer. Data engineer itu lebih dia mengurus ke database-nya, data arsitek lah. Jadi gimana ya? Gak mungkin kita sebagai data analis mengurus semua data yang banyak. Jadi data itu kayak nggak cuma data sekolah, data ya mungkin bisa aja nanti data sekolah. Kalau data sekolah kan paling cuma ada beberapa ya. Tapi gimana kalau misalnya nanti ada data yang beberapa dan itu misalnya perusahaan dia udah buka dari tahun 2019 dan dia masih buka sampai sekarang. Nah itu kan udah termasuknya big data ya harusnya 2019 apa kurang 2016. Nah itu udah masuknya big data. Nah yang ngurus yang menangani set data tersebut ya data engineer. Tugasnya dia berfokus ke cleaning data, jadi gimana ya? Nah, data engineer nanti kan kita sebagai data analis dikasih raw data mentah. Nah itu nggak semuanya data itu bersih. Ada data yang kategorinya nanti misalnya numerik gimana ya? Harus pokoknya data analis itu harus bisa mengubahnya nanti jadi kayak grafis lagi. Kalau data engineer kan dia cuma mengumpulkan data terus kalau bisa ya dia cleaningnya juga gitu. Nah, nanti sebagai data analis kita yang membagi-baginya, men-section si data-data tersebut sesuai kebutuhan kita, baru kita olah atau analisis gitu. Jadi aman aja, kita nggak akan berurusan dengan big data itu. Sebagai data analis, kita hanya fokus untuk mempresentasikan apa aja yang udah kita dapat masalah apa, terus kita kasih rekomendasinya gitu. Nah, sekarang data analis. Biasanya di perusahaan-perusahaan bisa dibilang data analis, bisnis analis, sama aja itu. Tugasnya apa? Membantu perusahaan memahami pertanyaan atau masalah spesifik dengan menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik atau laporan. Keterampilan yang dibutuhkan, statistika, komunikasi, business knowledge, statistik, nggak ada yang matematika, ya nggak ada. Soalnya data analis itu ngodingnya nggak terlalu ngoding sih. Yang terlalu ngoding itu data science sama data engineer. Data analis itu asal kita bisa berpikir kritis sama bisa memprediksi aja gitu. Bisa baca grafik, bisa baca data, makanya dibutuhin belajar statistika biar kebiasa lah membaca data sama baca grafik tuh. Ada yang mau ditanyain dulu? Yang dari sini mau jadi data science siapa? Lanjut data science. Ada yang mau tidak? Coba data analis dulu. Nih dokter. Salah jurusan atuh Kang. Lanjut ya, itu penjelasan singkat tentang perbedaan pekerjaan ini ya by data, tentang data gitu yang menangani data. Nah, sekarang aku mau ngejelasin metode-metode yang dipakai sebagai data analis. Di sini ada data analytics. Apa itu data analytics? The science of analyzing raw data to make conclusion about that information. Jadi, data analytics ini proses ilmiah untuk menganalisis data mentah dan mengubahnya menjadi informasi yang bisa ditindaklanjuti. Tujuan utama dari proses ini adalah membantu pengambilan keputusan berdasarkan data, baik untuk bisnis, penelitian, maupun bidang lainnya. Ini pasti bisa kita asah sih kalau tentang analytical thinking kita bisa kita asah kalau ini. Dan ini yang harus kita kuasain juga
sebagai data analis. Nah, apa sih perbedaan data analis versus data analisis? Apa itu perbedaannya? Jadi secara sederhana aja ya. Kalau data analytics itu prosesnya, nah data analis itu outputnya. Kalau misalnya data analytics kan di sini bersifat deskriptif ya, tuh data ini deskriptif. Kalau data analisis deskriptif, kalau data analytics prediktif, gambaran. Berarti kalau data analis outputnya. Jadi gimana ya? Ini data analytics adalah proses untuk memperkirakan dan meramalkan apa yang akan terjadi berdasarkan data. Sedangkan data analisis adalah hasil dari proses tersebut. Bisa itu berupa insight dan pemahaman dari data yang telah dianalisis. Ini kayak semacam teknik aja sih, teknik-teknik buat memahami atau metode-metodenya. Nah, nanti hasilnya itu bedanya itu kalau data analisis dia hasilnya memahami pola dan wawasan dari data yang telah terjadi. Kalau dari metode analytics yang kita punya juga ya, dia bisa untuk bertujuan untuk meramalkan tren yang mungkin terjadi di masa depan gitu. Prediktif ya, prediksi di masa depan gitu. Fokusnya juga nanti untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dengan menggunakan data yang tersedia. Kalau yang memprediksi itu memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi kita sebagai data analisis harus bisa memprediksi dan bisa menjelaskan apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Tuh. Oke, itu singkatnya aja. Sekarang lanjut ke data analis outputnya. Apa yang nanti kita bakal bisa dapatkan sebagai data analis. Data analis output. Apa sih yang bisa kita dapatin sebagai data analis? Nah, ada di sini investigation atau actionable insight. Contohnya aja ya, pengertiannya investigation. Investigation itu proses menggali lebih dalam ke dalam data untuk memahami masalah, investigasi lah. Jadi kita harus bisa menginvestigasi, terus memperbaiki situasinya juga untuk memanfaatkan peluang. Contohnya di toko retail, seorang data analis ini menemukan bahwa penjualan produk tertentu menurun pada hari kerja. Nah, setelah dianalisis lebih lanjut, diketahui bahwa stok produk tersebut sering habis. Nah, insight ini digunakan untuk memperbaiki manajemen stok dan meningkatkan penjualan. Jadi, insight ini nggak cuma di retail doang ya. Jadi, yang harus kita punya itu harus bisa mengidentifikasi akar masalahnya dari suatu perusahaan itu masalah apa gitu. Terus kita juga harus memberikan rekomendasi yang berbasis data atau tindakan perbaikan untuk mengambil keputusan yang strategis. Tuh. Terus setelah kita menginvestigasi masalah ini, kita bisa report and dashboard. Habis kita report, kita bisa buat dashboardnya. Nah kan dashboard, nah ini kayak contoh, ini kurang lebih sih contoh dashboard kayak gini. Isinya itu apa aja? Isinya itu hasil dari investigasi kita yang udah diolah dari data. Isinya report itu apa aja sih? Isinya report itu dokumen yang menyajikan analisis mendalam dari data untuk mengevaluasi tren kinerja dalam waktu tertentu. Nah, nanti si dashboardnya ini isinya visualisasi data, mau itu chart, grafik lain kayak gitu, yang bar, terus ini ada ini apa ya? Ini pie chart juga bisa. Terus di dalam dashboard ada segmentasinya juga ada, terus di apa lagi ya? Berbentuk tabel juga bisa. Jadi dashboard itu nanti kita bikin sesuai kebutuhan dan sesuai masalah juga yang udah kita investigasi sebelumnya.
Kalau di report itu jadi ngebantu kita buat mengevaluasi kinerja masa lalu dan membuat keputusan berbasis data. Jadi kita dikasih tahu nih kinerja yang kemarin-kemarin itu ternyata ada yang bermasalah. Nah, apa sih yang harus dilakukan gitu. Jadi kita bisa membuat keputusan juga. Kalau misalnya dashboard itu memberikan pengawasan real time dan membantu dalam respons cepat terhadap perubahan pasar. Jadi dashboard itu bisa real time. Jadi datanya itu nanti udah ada di kita. Terus pas ketika kita masukin ke dashboard ini, nanti data-data itu bisa berubah seiring kita juga suka sering mengubah data tersebut. Kayak mengupdate data atau ada data yang kita hapus. Nah, itu dashboard-nya otomatis secara real time akan berubah. Itu dashboard. Contohnya, misalnya ada sebuah perusahaan e-commerce menggunakan dashboard untuk memantau tingkat konversi harian. Nah, jika ada penurunan mendadak, tim analisis itu harus segera menganalisis penyebabnya dan mengambil tindakan. Gitu. Sangat mudah bukan? Nah, ini yang ketiga, ini data quality assessment, DQA. DQA adalah proses untuk mengevaluasi keakuratan, kelengkapan, dan keandalan data. Gunanya apa? Gunanya memastikan data tersebut layak untuk pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Fokusnya biasanya DQA ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam data, terus memastikan data yang digunakan apa aja gitu. Contohnya misalnya dalam industri bank sih banyakan DQA digunakan untuk memastikan data transaksi pelanggan itu akurat. Nah, ini halnya yang penting banget ya buat industri perbankan karena untuk mencegah kesalahan dalam analisis kredit atau pelaporan keuangan. Makanya data itu harus akurat, benar-benar akurat agar tidak terjadi kesalahan teknis. Kalau misalnya sekalinya kita memasukkan data yang tidak akurat, kedepannya itu nggak akan bakal susah buat dianalisanya. Jadi hipotesis kita yang awal itu nggak akan sama yang kita udah tujuannya nggak sama lah kalau misalnya kita salah memasukkan akurasi data itu, masukkan datanya nggak benar. Jadi kesimpulannya apa? Sebagai data analis outputnya apa? Sebagai data analis kesimpulannya apa? Harus bisa investigasi, harus bisa data analis output. Intinya kita sebagai data analis harus bisa memberikan solusi berdasarkan analis, bisa komunikasi melalui laporan, historis, dan visualisasi. Makanya data analis juga harus bisa laporan, tapi laporannya nggak yang kayak ngomong asal-asalan. Jadi dia harus benar-benar rinci karena melaporkan kan. Kalau misalnya kita cuma buat visualisasi, itu juga harus yang bisa dilihat oleh orang yang selain tim analisis. Misalnya ada seorang data analis yang mau ngasih kerjaannya misalnya ke tim tim promosinya gitu. Nah, itu laporannya harus bisa dibaca sama mereka. Kalau misalnya kita buat dashboard, kalau misalnya kita buat report, laporannya harus jelas apa-apanya. Nah, di QA ini apa? Tadi memastikan data yang digunakan memiliki kualitas tinggi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih akurat. Ya, aku lanjut. Apa ini? Dashboard itu biasanya berupa apa, Teh?
Dashboard itu biasanya berupa grafik, chart, ini kan kalau di Excel juga ada sih, Excel yang berupa grafik chart ini. Bentar, dashboard. Nah, kurang lebih dashboard itu kayak gini semua ya. Nah, ini kan ada tuh. Nanti di sini ada per bulan, ada per tahun. Kalau ini tapi kasusnya berbeda-beda. Nah, yang seru di data analis itu bikin dashboardnya kalau menurut aku. Nah, kayak gini. Kalau ini yang peta ini dia pasti buat menganalisis kota mana atau negara apa gitu yang paling banyak penduduk misalnya atau paling banyak misalnya kita punya produk terus ditampilin lah grafiknya kayak peta gini. Nah, kalau misalnya kita yang menentukan kalau misalnya merahnya pekat itu nanti itu kotanya berdasarkan masalah apa yang kemarin kita misalnya kan punya usaha di kota ini tuh ternyata warnanya merah. Ini kan kita bukan bukan kita yang bikin ya. Jadi si merah ini tuh berdasarkan ada nanti yang awalnya dari tabel, terus kita masukkan ke dashboard ini. Nah, nanti bisa jadi kayak gini. Misal nanti ada tabel, nah yang paling atas itu misalnya negara Indonesia gitu. Nah, nanti Indonesia ini bakal berwarna merah pekat ketika dia misalnya Indonesia itu punya banyak apa namanya universitas gitu misalnya paling banyak universitas atau segala macam gitu nanti sisanya yang kayak gini-gini apa gitu yang di bawahnya begitu banyak lagi dashboard sebelum dashboard itu nanti ada bikin datanya dulu baru nanti kita bisa masukkan ke dashboard. Oke lanjut ya. Ini sama sih analytical thinking itu metode yang digunakan sebagai data analis berpikir analitis ya berpikir analitis untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah mengekstraksi informasi utama dari data dan mengembangkan solusi yang dapat diterapkan untuk masalah yang diidentifikasi. Nah intinya proses buat kita belajar sebagai data analis harus bisa berpikir analytical gitu. Karena pasti nanti kita disuguhin beberapa masalah dan kita harus membuat pemecahan masalahnya gitu. Ada workflow-nya juga ini workflow apa ini analytical thinking. Ada fokus, primary goal, proses, question ask, application, outcome. Aku jelasin beberapa aja, singkat aja dari keenam ini. Fokus itu breakdown complex problem. Fokus itu kita bisa kita harus breakdown. Kalau misalnya ada suatu masalah yang kompleks, nah itu kita bisa breakdown. Cara breakdownnya gimana? Nanti ada contohnya. Jadi fokus ini fungsinya untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan dapat dikelola. Jadi fokus ini membantu dalam mengidentifikasi inti permasalahan dengan jelas. Nah ini breakdown problemnya nanti ya dibahas. Terus ada primary goal. Apa itu primary goal? Tujuannya berpikir analitis adalah untuk memahami pola dan mengidentifikasi wawasan atau insight penting yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi
Setelah kita breakdown nih si masalahnya, kita punya tujuan dong. Dari masalah ini tujuannya harus ngapain? Kita harus bikin apa gitu. Nanti ada contohnya biar kebayang. Terus 3, ada proses. Prosesnya ini tujuannya mengevaluasi setiap elemen data dengan cermat untuk menemukan hubungan atau pola. Ini masih lanjutan dari yang tadi setelah kita nyari tujuan. Nah, prosesnya ini kita harus menganalisis. Baru nanti kita pertanyaan yang diajukan kayak apa dan bagaimana untuk mengeksplorasi lebih jauh penyebab dan solusi dari masalah. Setelah kita tahu tujuannya mau membenerin masalah apa, terus kita nanti ambil datanya sesuai yang kita butuhkan. Kayak apa, di mana, kapan, gitu. Nanti kita ambil data-datanya sesuai itu. Nah, aplikasinya, penerapannya itu dengannya ada data dan wawasan, insight yang didapat, penerapan yang tadi itu dapat membantu membuat strategi dan tindakan yang relevan. Nah, hasilnya ini, outcome-nya nanti, tujuannya buat nanti kita mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pola yang telah diidentifikasi. Hasilnya adalah solusi dan informasi yang relevan. Ya, ujung-ujungnya hasilnya keputusan lagi. Keputusan berdasarkan data yang bakal kita laporkan gitu. Nah, ini contoh breakdown problems-nya. Di sini ada urutannya, ada kita nyari penyebabnya dulu, ada terus nyari tujuan, terus nyari range dari datanya apa aja, terus ada hipotesis awalnya. Hipotesis awal itu apa bukan asumsi ya, kayak hipotesis awal. Jadi kita punya masalah, terus kita analisis, nah kita buat hipotesisnya. Tuh. Basicnya itu ya asumsi awal yang setelah diidentifikasi gimana. Ya. Jadi penyebab masalah yang ada di perusahaan. Misalnya ada sebuah perusahaan yang mengalami penurunan penjualan selama 3 bulan terakhir. Nah, itu penyebabnya harus diselidiki apakah itu bisa dilakukan oleh harga promosi atau kompetitor baru yang penyebab atau background-nya. Jadi sebelum kita mau tujuannya pasti harus ada latar belakangnya dulu kan. Kita harus cari tahu masalahnya apa, baru kita bikin tujuannya. Tujuan ini bisa bawa pertanyaan, misalnya apa sih yang ingin dicari dari analisis ini, terus hasil yang diharapkan itu nanti akan seperti apa gitu. Kalau misalnya tadi kan dalam proses penurunan harga promosi, penurunan selama 3 bulan terakhir, nah itu akan masalahnya. Terus tujuannya apa? Tujuan kita sebagai analis untuk menemukan faktor apa yang menyebabkan penurunan selama 3 bulan terakhir itu. Nah, nanti kita identifikasi satu-satu produk yang kurang laku kah, atau kampanyenya yang kurang efektif, atau ada masalah lain gitu. Itu tujuan yang bakal nantinya kita kasih rekomendasinya. Nah, terus scope of datanya itu kita mengambil data apa yang nanti kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bisa menggunakan kayak metode apa, di mana, kapan, dan siapa. Misalnya tadi kan penurunan 3 bulan terakhir. Misalnya penurunan produknya ada yang laku kan. Nah, berarti kita harus ambil data aja, data apa nih produk yang dijual, terus di mana lokasi penjualannya, terus periodenya terjadi, terus siapa
aja yang sering membeli produk ini dan siapa aja yang kurang nyaman dengan produk ini. Nah, dari data itu nanti udah bisa kita analisis tuh, kita udah punya datanya, kita udah tahu tujuannya apa, penyebabnya apa gitu, baru kita bisa menentukan hipotesis awal. Bisa secara langsung, bisa bisa ada beberapa hipotesis ya. Kalau misalnya contoh kasus yang tadi ada kemungkinan harga produknya terlalu tinggi, itu kan asumsi apa ya hipotesis awalnya. Kemungkinan aja harga produknya terlalu tinggi nih, jadi bisa laku di kota ini atau misalnya kompetitor menawarkan produk dengan harga yang lebih murah, misalnya di toko sebelah ya harganya lebih murah tapi di sini agak-agak mahal gitu. Ya itu salah satu penyebabnya dari penurunan penjualan selama 3 bulan terakhir gitu. Nah, atau bisa jadi hipotesisnya berupa promosinya nggak berjalan lancar atau sesuai target yang harusnya kita mempromosikan produk ini targetnya berapa tapi saat promosi nggak sesuai target. Nah itu juga bisa ada penurunan tuh. Nah ini lagi statistiknya biar kayaknya yang tadi kan cuma contoh doang aku penurunan penjualan. Sekarang aku mau kasih contoh sedikit tentang peningkatan penjualan harian yang berefektif. Jadi buat masalah latar belakang nggak harus tentang penurunan penjualan, yang peningkatan juga bisa. Jadi kalau misalnya peningkatan ini pasti mereka rekomendasinya gimana sih caranya biar terus meningkat gitu, atau apa sih yang mereka suka dari peningkatan penjualan ini, ada apa sih di program mereka gitu, kenapa bisa meningkat. Nah itu latar belakangnya bisa dilihat. Nah di sini soal kamu ada seorang analis data untuk sebuah proyek kecil pada 10 April 2023 terjadi peningkatan penjualan harian yang signifikan. Pertama, penjualan meningkat sebesar 30% dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kedua, penjualan meningkat sebesar 20% dibandingkan hari-hari yang sama di minggu lalu. Nah, pada waktu yang sama, kedai kopi sedang menjalankan promosi mobilisasi gratis itu untuk semua minuman, dan ada peluncuran ini minuman baru ya, seasonal flavor latte itu baru pada 9 April 2023. Nah itu kan ada dua kemungkinan yang sudah pasti terjadi, bakal diperkirakan kan untuk bisa meningkatkan penjualannya. Jadi mereka lagi coba-coba nih, lagi buat promo sama launching. Nah manajer meminta seorang data analis untuk menganalisis peningkatan penjualan ini dan mengidentifikasi faktor penyebabnya. Nah, kita bisa lihat ini sama kayak dia breakdown semuanya. Yang pertama ada penyebab, tujuan, datanya apa aja yang bakal kita lihat, terus hasilnya apa. Nah penyebabnya kalau di sini apa latar belakangnya peningkatan. Nah jadi kedai kopi ini mengalami peningkatan penjualan yang signifikan pada tanggal 1 April 2023. Itu penyebabnya. Terus ada lagi nih informasi yang tadi informasi tentang sama tentang gaji. Nah dapat probabilitas gratis sama anak-anak baru. Nah itu dia yang menyebabkan peningkatan penjualan harian itu. Nah tujuan sebagai data analis apa? Diminta untuk mengidentifikasi faktor utama di balik peningkatan penjualan harian pada 10 April 2023. Nah kebetulan 10 April 2023 itu penjualannya meningkat sebesar 1% dibandingkan hari sebelumnya. Kita harus
gali data untuk identifikasi dan nah setelah kita dikasih seperti itu baru kita mengambil jangkauan datanya nih, data apa aja yang bisa kita ambil. Nah contohnya data penjualan kita bisa ambil dari data penjualan misalnya berapa penjualan harian dari tanggal 1 sampai 10, rincian penjualan produk misalnya versus lainnya. Nah dari data penjualan itu bisa dilihat mana aja dan kapan aja si customer itu beli dan berapa banyak mereka beli gitu. Di situ nanti kalau misalnya kita bikin grafiknya di Excel aja itu udah bisa kelihatan dari grafiknya siapa aja yang beli di bulan ini, siapa aja yang pakai promo gitu. Bisa dilihat nanti. Terus ada data promosi juga tuh, dibutuhkan promo bisa gratis satu. Itu nanti data-datanya bisa diambil. Proses ini masih ada apa? Oh enggak, udah ke tadi guys. Katanya ini yang lain udah ke sudah. Oh sudah. Oke. Lanjut ya. Dari data itu kita bisa melakukan hipotesis. Nah kan kita melihat udah melihat dari grafiknya naik, ternyata dalam tanggal 1 sampai 10 April itu kan ada dua promo sama ada si lagi ini ternyata naik. Kalau misalnya dia belum tanggal itu dia normal aja, ternyata apa ya terjadi. Nah yang terjadi itu mungkin ada promo beli satu gratis satu yang lebih banyak pelanggan untuk datang ke kedai kopi dan membeli minuman. Nah biasanya pelanggan membeli lebih banyak dari biasanya karena melihat yang lain lagi dari promo tersebut gitu. Itu masuk akal ya kemungkinannya yang terjadi. Ya gitu. Kalau ini kan di sini cuman 10 April 3 berarti dari promonya aja ya. Kita kan cuma mau ngeliat indikatornya benar nggak meningkat. Kalau dibandingkan dari hari-hari sebelumnya ternyata benar meningkat. Nah berarti hipotesisnya benar promo ini bisa lah untuk mendorong banyak pelanggan. Jadi ini mengundang customer juga bisa banget tuh. Terus kita tawarin deh, tapi ternyata bener nih promo market ini berhasil. Terus promosi kita juga mungkin si banyak enak, terus banyak yang penasaran juga makanya customer pada datang tuh. Itu buat contoh kasus peningkatannya dari tadi kasusnya penurunan dan peningkatannya itu bisa dilakukan rekomendasi dari penilaian guys. Peningkatan pesanan di restoran. Ini buat bahas aja ya, nanti ada tasnya yang skip dulu atau mau dibahas atau mau dibuat prioritas. Sama sih sama kayak yang pertama sama-sama peningkatan tapi beda-beda. Jadi kita kembali lagi kirim sama nanti kan kualitas ya. Nah nanti kalian kan prosesnya sama ini nama penjualan komunitas sama yang awal contohnya kayak gini. Tapi nanti kalian sendiri yang coba analisis gitu. Jadi ini akan bahas ya buat prioritas. Oke, lanjut ke extract and processing data. Breakdown. Nah ini gak terlalu aku bahas soalnya kalau extract and
dan singkat aja. Ekstrak data itu mengambil data ya. Jadi setelah kita breakdown masalah kan itu kita punya datanya kan. Itu yang scope of data itu cuman apa namanya, bayangan kita apa aja sih data yang harus diambil. Jadi pemikiran aja gitu. Nah data yang aslinya ini yang harus diambil tuh apa aja gitu. Nah pasti kan nanti kita dikasih tahu datanya gitu. Oh ini misalnya aku mau data penjualan dong, boleh ya, misalnya nanti ada data yang dikasih data yang terus nanti datanya itu tuh mungkin ada yang belum clean, ada yang masih berantakan gitu. Tahu nggak label yang kayak apa namanya, kalau di Excel tuh mungkin dia nggak deteksi si kolom apa yang biasanya deteksi itu tanggal kan, dia yang kayak gitu sama nilai ya kan. Ada yang cuma teks, ada yang benar-benar si kategorinya ini datanya dari nah data atas itu yang butuhnya itu mirip sama benar-benar kategorinya data atas itu. Jadi harus periksa dulu nanti setelah kita diberi datanya. Ada data eksternal sama data internal. Data eksternal itu bisa dari web, bisa dari geo, yang website GPS, location, lokasi yang di seluruh dunia atau terus ada pihak ketiga ya, kredit card maupun data tentang keuangan eksternal itu. Nah, internal data itu biasanya ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita bekerja di sebuah perusahaan ada pendiri, pastinya bisa data terus internal dokumen kayak ya invoice payment, data catatan perusahaan, terus data keuangan perusahaan yang internal gitu. Bisa datanya juga bisa data perusahaan itu nggak. Kalau misalnya e-commerce riwayat belanja penggunaan analisa IoT device, data tentang suhu, misalnya di perusahaannya gudang, terus dia punya device yang berbasis IoT itu ada data misalnya di gudang itu ada sensor mendeteksi suhu, itu kan berbasis data juga. Nah itu buat ekstraknya. Jadi ada beberapa jenis data, ada juga alur buat proses data. Ada filing, redaction, transformation, data enrichment, validation. Nah ini bahasnya lanjut di pertemuan kedua. Aku jelasin apa itu data filing. Jadi contohnya aja ya. Nanti di tahap kami data itu kita akan memeriksa data atau kita datanya pasti kan yang tadi aku bilang pasti nggak akan bisa diolah gitu. Ada yang bisa diolah, ada yang bisa enggak. Nah jadi tugas kita memeriksa tipe data dan distribusi nilai dalam data. Nah data cleansing itu menghapus data yang kosong, memperbaiki ejaan yang salah, atau menghapus data yang ganda. Data yang ganda itu bisa berakibat apa kalau buat nanti hasil analisisnya. Makanya diperlukan data cleansing. Apalagi data yang kosong nanti bisa jadi ya, kalau misalnya udah berupa suatu apa namanya yang jadi janggal lah, itu nggak dijalani lagi. Terus ada data redaction itu kita mengerti fitur yang relevan, menghapus kolom yang tidak diperlukan atau menyaring data berdasarkan kriteria tertentu. Nggak salah kita ambil apa namanya tipe data yang udah benar ini, terus udah direvisi, nggak ada yang kosong. Baru kita ambil data tabel dari kolom tersebut buat kita analisis. Kita nggak bakal semuanya kan, makanya kita cuma ambil beberapa doang.
jadi angka atau mungkin nilai rata untuk grup tersebut. Nah, nanti ada misalnya tabel kategori yang bisa diubah menjadi rata-rata itu kan average itu kan ada yang di Excel itu. Nah, itu kan harus berupa kan bisa misalnya berupa kategori di rata-ratain menjadi kategori lain nggak bisa kan. Nah, itu harus jadi kita bikin transformasi data dulu jadi akan biasanya kalau kita lihat dari terus data engagement menambah data dari basis eksternal bisa buat misalnya ada nambah pengen di portfolionya ada kelebihan aja itu bisa apa biasanya kalau kita mau nyari tempat buat usaha gitu jadi kita harus nyari lokasi-lokasinya itu bisa nambahin kolomnya berdasarkan lokasi geografis sama menggunakan data dari sumber eksternal dari data eksternal yang tadi data eksternal kan ada geolokasi juga itu kan datanya kan kita dari luar harus kita sama data kita baru bisa di data tersebut. Terus ada data validation memastikan bahwa tidak ada nilai yang hilang setelah sebelumnya. Jadi pas sudah otomatis tidak datanya itu data-data sebelumnya nggak boleh ada yang hilang karena kalau misalnya ada yang hilang itu bisa aja sih nanti pasti harus bikin kopiannya lagi. Kan nggak mungkin ya. Makanya kita memastikan bahwa data ini harus tetap ada. Jadi tujuannya itu memverifikasi bahwa datanya digunakan untuk analisis atau model gitu. Biar bisa mudah dibaca juga. Terus habis dari kita ambil datanya baru kita bisa buat analisisnya. Ini ada banyak analisis. Nah ini contohnya bikin kalkulasi juga di sini. Yang tadi di awal proses pertama problem kita akan menentukan terlebih dahulu masalah apa kan kalau di background problem tadi yang nantinya kita jadikan analisis. Nah setelah itu kita mengambil datanya ini diproses sesuai dengan dataset yang bisa dibaca dan dianalisis. Nah kali ini yang kita lakukan adalah membuat analisis berdasarkan data yang sudah kita punya. Terus yang kita buat udah tinggal dianalisis. Misalnya informasi yang diambil contohnya yang tadi aja kali ya. Contoh analisisnya tadi yang apa tanggal 1 sama tanggal 1 tuh enggak ada baca. Nah jadi ada masalah nih dari program terus nilainya apa dan datanya. Nah berdasarkan informasi yang dapat nih pada sebelum implementasi ini ada promo bisa dikasih satu terus ada masalah lagi di tadi ada macam baru sama misalnya sama artis gitu terus kita jadi langsung identifikasi kita misalnya kita mengambil 3 atau 6 bulan terakhir deh lalu kita akan identifikasi temuan apa aja yang muncul berdasarkan 6 bulan terakhir itu dan dari data tersebut kita agak mengambil semua datanya ya. Nah makanya tadi ada proses ETL cleaning transformation. Habis dari itu misalnya dari datanya misalnya aku mau ngambil data jualan sama
pelanggannya baru-baru itu kita bisa lihat apa saja yang membuat omset dari kopi atau teman-teman tersebut benar-benar kenaikan dalam perbulan terakhir. Misalnya ada pelanggan baru yang datang pada tanggal segitu yang lagi ada promo nih, untuk mereka mendapatkan promo. Terus ada pelanggan yang menggunakan juga yang datang untuk membeli minuman di sana karena ada launching yang baru banget. Terus kita juga bisa melihat dari sisi customer-nya, dari customer misalnya anak-anak atau anak-anak yang suka beli minuman apa, atau kita sebagai mahasiswa suka beli minuman apa, bisa dilihat, bisa dianalisa juga. Nah setelah itu setelah kita bisa melihat datanya dan melakukan proses awal, kita bisa membuat visualnya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mudah. Artinya sebelum visualisasi ada eksersis untuk laporan pelanggan. Nah contohnya ini contoh finding konteksnya e-commerce analisis 11 sama 11. Jadi kita tentang bagaimana transaksi sebesar 20% terjadi akibat sistem pada pokok 8-9 sama nanti kita buat chart juga transaksi harian yang kita sertifikat ada pada pokok segini. Nah itu contoh temuannya. Cara-cara menafsirkan apa namanya data-data gimana? Ya langsung aja di sini. Penurunan transaksi sebesar 10% ada pada pukul 8-9 disebabkan oleh menjaga time system. Selain itu 30% meninggalkan keranjang belanja pada pukul 7-8 akibat dari sistem yang lambat. Ya. Ini beda kasus ya, beda kasus. Ini ada sistem lah. Jadi karena ada sistem itu maka ada penurunan transaksi sebesar 20%. Ini pun kita sudah tidak lihat. Kita harus benar-benar ada siapa dari analis yang udah kita cari backgroundnya apa, terus apa ya yang berdasarkan masalah itu apa yang terjadi gitu lah, terjadi dari time system. Terus jadi orang-orang pada betul kadang-kadang gitu pada jam-jam 7 jam 8 karena lama gitu nggak bisa diajak. Rekomendasinya apa nih? Meningkatkan sistem untuk menangani penjaga trafik di masa hari yang akan datang tuh, atau bisa meningkatkan kapasitas dan optimalkan kinerja status usul juga masalah dari masa depan di masa misalnya ini tuh bisnis cuma di hari ini itu jangan lagi kita minta ke misalnya minta ke orang yang bisa masalah ini minta jangan kayak gini lagi karena ini bisa menurunkan masa gitu. Jadi terakhir tools dua yang biasa dipakai soal data analis nanti buat kode biasanya ya kita pakai di Python pakai juga notebook. Terus nanti beberapa kita pakai Google Sheet buat data kita coba ini training data ya kasih datanya nanti buat pakai Postgres. Terus buat visualisasinya kalau nggak mau ada Studio ini bisa aksesnya karena dia ada di Google. Kalau BI ya download. Kalau Postgres nanti juga harus download. Google Sheet ada juga. Python bisa pakai VS Code download tuh. Statistika ya statistika di sini aku bagi dua ya karena waktu itu aku statistika bagi dua. Jadi yang sekarang itu yang gampang statistikanya yang statistika depan itu yang measure distribution. Sekarang aku jelasin cepat aja ya, ini cepat tentang konsumsi data. Kenapa bahasa cepat karena kayaknya udah statistika ini soalnya benar-benar kayak cuman nih data
media di tengah modus. Nah terus ada yang mau jangkauan juga nggak gampang sih. Nih terus ada minoritasnya nanti yang kadang-kadang di sini ini kayak gini minoritasnya. Statistikanya boleh dilihat di sini tentang apa aja ya. Jadi statistik ini beda ya, perbedaannya dari sini. Kalau statistik itu data yang dikumpulkan dalam bentuk angka, kalau statistika itu cabang yang terima matematika yang kerjaan macam-macam gitu. Nah kalau statistika lainnya misalnya ada rata-rata, median, bagus, statistik datanya misalnya data kependudukan data apa aja gitu artinya data kependudukan suatu orang ini data eksternal berarti statistika yang bakal kita pelajari sekarang. Tipe-tipe datanya ada kualitatif. Intinya itu kalau data kualitatif atau kategorikan data tapi dia bukan berbentuk angka. Ini contohnya itu kayak ini kan biar radio itu bukan berbentuk angka kan, warna rambut, terus ekonomi, opini, nah yang biasanya kali kan opini di Google. Nah ini kan data kualitatif, data yang tidak bersifat numerik. Ordinal yang kayak di Google, misalnya kita satu itu tidak baik, dua belum baik, itu cukup baik, dan seterusnya. Kalau undang ada tapi dia buat kayak kalau misalnya di form itu untuk milih misalnya kategori kita apa perempuan apa laki-laki, kalau misalnya kita pilih angka 1 disimpulkan untuk laki-laki, kalau angka 2 untuk perempuan. Itu nominal. Itu data sama dari kilo atau label untuk membedakan kategori lainnya. Nah kalau ini numerical ya, berdasarkan dengan angka itu angka di sini kan ada angka semua ya, ini ada satuannya, ini satuan, ini angka, tapi dia berdasarkan angka itu ukuran tinggi, ukuran berat, sebagainya itu kuantitatif. Katanya apa? Deskripsi apa penting? Kalau deskripsi itu jumlah tentang satuan, jadi jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah pasien di rumah sakit, jumlah guru dalam kantor, jumlah guru. Itu deskripsi yang tertentu. Kalau misalnya penting dia presisi sih, ada batas-batasnya. Terus dia ada contoh juga, kayak ada tuan-tuannya yang ini tinggi badan dan yang tertentu. Terus ada bulan, hari, jam, detik, ya itu. Kalau dari umumnya itu maksudnya kontinu, kalau misalnya buah, istri, itu sekarang ada rata-rata ya. Rumusnya gini, bisa lah yang X bar sama dengan X1 itu data ya. Dan nanti ada berapa M itu berapa jumlah datanya, kalau X1 itu contohnya. Nah ini X1 aja ya, teksnya sama M itu jumlah siswa ini 1, 2, 3, 4, 5 tuh di X bar dengan X1 berarti 3, 4, 9, 3, 2 dibagi 5 itu ini kan ya, 5 yang ada di sini. Terus tiba-tiba ini X bar rata-rata sama dengan 25, ini 25 lagi banyak jumlah bilangan 5, berarti rata-ratanya sama dengan 5. Beda dia itu nilai 5 sama aja, tapi beda-beda. Kalau misalnya beda-beda kalau ganjil dia langsung dihitung, kalau benar ada bahan lain lagi. Di sini aku kasih contoh yang ganjil. Iya, kalau media dia itu harus diujukin kriteria kecil yang kayak saya sama ini XN itu ada banyak jalan-jalan sama satu ada dua sama-samanya ini bonusnya nah dibagi juga jadi bonusnya. Ini data-datanya hasil dulu setelah bagi 25 X5 itu nanti hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6
adalah 8 karena yang mesin 1 yang kecilnya 5. Nah ini tesnya, nanti ada penjelasannya, ini tesnya aku kasih di grup aja. Oke, beres. Ada yang nanya ini untuk statistika, yang mau apa namanya menjelaskan outlier kecilan, tapi kayaknya buat minggu depan aja, buat ukuran penyebaran distribusi kalau mau tahu kan cari varian sama quartile ya, ada 1, 2, 3 tuh. Nah itu nanti aku sekalian jelasin outlier itu atau outlier-nya sekarang kan cukup, jadi gitu aja deh. Gimana? Ini aman kan jadi identitas dihitungan boleh, Excel boleh. Ada yang tanya ini SSS tentang dulu ininya apa namanya buat attendance kalian, siap buat SSS nanti masukin ke form ya, buat titik kehadiran. Oke, SSS dulu nih formnya. Apa ini ya? Oh iya jangan ini. Ya, nanti ada buat kehadiran. Terus kalian yang tadi. Nah, segitu hari ini banyak penjelasan yang belum mulai masuk ke Excel lain tadi penjelasan buat statistik. Itu ya buat minggu depan. Dan tanya kita aku tunggu sampai jam 3. Ini koleksi apa yang Halo, jelas sekarang. ya jelas. Oke. Aku pengen dong teh seputar ini, seputar big data. Oke. Halo. Ya, Jelas sekarang. Oke. Beneran. Seputar big data teh. Aku pengen dong. Kan big data ini kayaknya yang benar-benar ini benar-benar banyak banget dan gak bisa ditanganin dengan cara tradisional kan. Ya, betul. Nah, alat atau cara yang bagus atau akurat buat ngitung data ini apa sih teh kira-kira? Ya, buat data terkait kamu ngitung misalnya hitungan data bukan bisa dibilang tugas data ini
misalnya dari SQL itu kita suruh SQL itu masing-masing data berapa sih, ini ada berapa data gitu di dalam ini gitu, ada berapa banyak, kalau ada berapa data pengguna gitu, data user, nanti itu ada si target-targetnya, nanti si SQL ini bisa menunjukin ada berapa banyak data. Kalau aku pakai itu sih, cuman spesifiknya data yang cari apa dulu. Kalau data, kalau kamu nyari data misalnya. Gimana? Kamu misalnya nyari data apa dulu? Di sini salah deh. Oh iya. Tadi baru sampai yang ini, kalau kamu mau nyari Kalau kamu mau nyari si jumlah datanya ya. Si jumlah datanya itu bisa dicari pakai ini sih. Aku kalau buat ngambil data bisa pakai SQL lagi, aku belum masih belajar. Mungkin ada apa namanya buat menghitung data. Dan pakai SQL juga bisa sih, kita bisa lihat ada berapa kolom misalnya, ada berapa kolom. Pakai SQL bisa tergantung berapa apa yang kamu pengen gitu. Data yang pengen kamu lihat. Karena kita nggak mungkin melihat semua data, itu sangat banyak banget. Jadi ini cara buat mencari jumlah software itu nanti ada memakai SQL bisa, nanti dari satu banyak belajar SQL. Jadi kamu tinggal dari apa namanya, masukin yang kamu pengen dari data apa yang pengen kamu perlihatkan, bisa di situ ada berapa banyaknya, ada apa namanya yang kamu pengen gitu, negara-negara apa aja, di mana aja gitu, apa aja bisa nanti di SQL, belajar SQL tuh. Dari tanyain apa cukup menjawab kalau cukup banget itu. iya, dan